Halo guys, welcome to NHTech ID dan kali ini aku akan membahas persiapan dan juga gambaran sekilas tentang iPhone 13 series terdiri dari iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max yang akan hadir resmi di Indonesia. Jadi terus melakukan terobosan baru ya dengan Apple di Indonesia. Yang pertama dari iPhone 12 series tahun lalu dengan harga yang tidak terlalu berbeda dengan negara sekitar kita, contohnya dari Singapura, dan datangnya tidak jauh setelah rilis di seluruh dunia. Dan akhirnya di Indonesia untuk iPhone 13 series pada tahun 2021 ini memberikan yang lebih cepat lagi. Dan akhirnya 12 November ini akan dilakukan pre-order dan 19 November akan resmi hadir di Indonesia. Aku ingin share sedikit dulu apa yang bisa kalian dapatkan di iPhone 13 series jika beli resmi di Indonesia. Apakah ada perbedaan? Jadi sedikit. Yang pertama, iPhone 13 series akan mirip dengan yang ada di Singapura biasanya ya. Jadi dengan satu nano SIM card dan satu eSIM. Nah, jika kalian beli di luar negeri, contohnya di versi untuk Hong Kong, memang ada yang 2 nano SIM card. Lalu yang kedua adalah untuk bagian belakangnya, biasanya di bagian bawah ada tulisan Made in China-nya dibandingkan untuk kalian beli yang versi internasional tidak ada. Lalu yang ketiga adalah sempat ribut masalah 5G karena dikatakan bahwa yang masuk tidak mendapatkan 5G. Selaku cross-check kembali dan memang untuk di Indonesia dinonaktifkan sehingga tidak bisa menggunakan 5G di Indonesia. Tapi sebenarnya selaku cek dan hardware-nya sih tetap ada 5G-nya. Selanjutnya dari sisi harga. Untuk iPhone 13 mini akan mendapatkan start di 12.999.000, iPhone 13 mulai di 14.999.000, iPhone 13 Pro mulai 18.499.000 dan iPhone 13 Pro Max dengan 19.999.000. Dari harga-harga yang sudah aku berikan ke kalian, ini bisa memberikan gambaran ke kalian dan memang overall sih hampir mirip dengan iPhone 12 series sebelumnya. Yang berbeda adalah di Pro Series adanya 1 TB. Jadi di sini aku juga akan share gambaran sekilas saja sih yang penting-penting yang perlu kalian ketahui. Dan untuk reviewnya kalian bisa cek di description di bawah. Aku sudah review iPhone 13 Pro Max dan iPhone 13 yang biasa supaya memberikan detail gambaran dan worth it yang mana untuk kalian beli sesuai dengan yang kalian butuhkan. Untuk iPhone 13 dan 13 mini, displaynya saat ini mendapatkan yang sama dengan iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max tahun lalu dengan Super Retina XDR display mencapai 800 nits untuk normalnya dan tetap bisa HDR content sampai 1200 nits. Jadi sedikit lebih terang dibandingkan iPhone 12 yang hanya 600 nits. Lalu notch-nya sedikit lebih kecil dengan 20%. Lalu juga untuk kamera tahun ini sama mendapatkan yang ada di iPhone 12 Pro Max di tahun lalu untuk sensor utamanya dan mendapatkan sensor shift OIS. Jadi ini untuk optical image stabilization lebih baik. Ultra wide masih sama dengan yang sebelumnya dan Apple klaim tetap akan memberikan yang lebih baik dari hasil kualitas foto. Terima kasih kepada computational photography dan chipset terbaru di iPhone 13 dan iPhone 13 mini. Fitur yang menarik tahun ini adanya photographic style dan cinematic video yang bisa memberikan blur ketika kalian melakukan video di 1080 at 30 fps. Ini juga kalian bisa dapatkan di iPhone 13 dan iPhone 13 mini. Lalu yang aku ingin tekankan di sini dari baterai. Jadi tahun lalu menurutku iPhone 12 dan 12 mini masih baik, tapi baterai banyak beberapa yang komplain. Tahun ini Apple berhasil memberikan baterai yang lebih besar tapi memang bodi yang sedikit lebih tebal dengan baterai yang menurutku overall sangat baik. Untuk iPhone 13 yang aku tes di sini, jadi ada iPhone 13 yang aku gunakan review. Memang di iPhone 13 ini kurang lebih screen on time-nya mendapatkan sekitar 7 jam atau 1 jaman lebih baik walaupun Apple klaim menambah sekitar 2,5 jam dibandingkan iPhone 12 yang sebelumnya. Memang balik lagi, itu hanya video playback, tapi untuk sehari-hari aku gunakan bisa nambah 1 jaman lebih dibandingkan iPhone 12 yang sebelumnya sekitar 6 jaman untuk screen on time. Untuk iPhone 13 mini aku tidak bisa komen banyak, tapi memang lebih baik lah. Apple juga mengatakan menambahkan sekitar 1 jam 1,5 jam untuk iPhone 13 mini dibandingkan iPhone 12 mini. Di sini juga mendapatkan A15 chipset dan ini sedikit berbeda dengan yang Pro dan Pro Max tahun ini karena core-nya yang sedikit berbeda. Aku akan bahas itu nanti di bagian Pro Series. Lalu RAM-nya mendapatkan 4GB RAM masih sama dengan iPhone 12 dan 12 mini tahun lalu. Dan keseluruhan yang ingin digarisbawahi di sini tetap dari sisi baterai dan juga dengan tampilan kamera yang diagonal sehingga kelihatan lebih baru dibandingkan iPhone 12 dan 12 mini sebelumnya. Jadi di sini aku ingin garisbawahi juga bahwa beberapa rumor juga mengatakan dan aku meyakini rumor tersebut bahwa iPhone 13 mini ini iPhone terakhir dengan kualitas yang sangat baik. High-end flagship tapi dengan display yang kecil yaitu dengan 5,4 inch saja
Jadi, jika kalian ingin mendapatkan HP compact, kecil dengan performa maksimal, memang yang terakhir adalah iPhone 13 mini yang keluar di tahun 2021 ini. Selanjutnya, aku akan bahas untuk iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Jadi, tahun ini displaynya jauh lebih baik dengan 1000 nits untuk normal dan HDR content masih bisa sampai 1200 nits, masih sama seperti sebelumnya. Di sini yang aku ingin tekankan adalah adanya ProMotion Display yang bisa memberikan sampai 120 Hz dan bisa turun sampai 10 Hz sesuai konten yang kalian lihat di iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Jadi di sini iPhone 13 Pro Max sih yang saat ini aku gunakan sebagai daily driverku dan memang sangat-sangat baik untuk displaynya dan kerasa barulah dibandingkan dengan iPhone-iPhone sebelumnya yang tidak ada perbedaan signifikan. Memang, untuk mayoritas orang, mungkin ProMotion Display ini bukan salah satu yang sangat-sangat penting. Tapi percaya guys, kalian akan merasakan smoothnya itu lama-kelamaan akan sangat baik dan menyenangkan menggunakan HP kalian. Dan kalian juga akan kerasa bahwa, oh ternyata HP sebelumnya 60 Hz itu walaupun sudah sangat smooth, tapi tetap tidak bisa mengalahkan display Apple kali ini yang mencapai 120 Hz. Selanjutnya untuk notch-nya sama, jadi lebih kecil, kurang lebih 20%. Lalu tahun ini, untuk kamera mendapatkan 3 lensa yang baru semua, yaitu adanya kamera utama, ultrawide, dan juga telefoto yang tahun ini mendapatkan 3 kali telefoto. Lalu untuk ultrawide-nya juga upgrade yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan terima kasih karena ultrawide yang baru ini adanya makro kamera yang diberikan di iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max. Dan menurutku sangat baik dibandingkan dengan makro-makro kamera yang ada di HP-HP Android yang kita lihat sekarang ini. Sekilas menurutku, hasil foto-fotonya ini tidak akan terlalu berbeda jika kalian foto di keadaan yang sangat terang atau outdoor dengan cahaya yang sangat baik. Fitur-fitur yang datang juga hadir di iPhone 13 Pro dan Pro Max dengan photographic style, cinematic video, dan juga kali ini khusus untuk Pro Series yang tahun lalu adanya Apple Pro RAW, kali ini adalah Apple ProRes Video. Jadi dengan kualitas yang jauh lebih baik untuk Pro, tapi kalau nggak butuh menurutku normal saja sih, karena ini memakan storage yang sangat besar. Kalau kalian bukan Pro dan juga jarang sekali ngedit-ngedit video, tidak perlu menyalakan Pro ini. Selain iPhone 13 dan 13 mini, 13 Pro dan Pro Max memberikan upgrade baterai yang sangat baik, jadi up to 1-1,5 jam untuk iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max mencapai 2,5 jam. Oke, jadi sebelumnya aku menggunakan iPhone 12 Pro Max guys, dan sudah sangat baik baterainya. Kali ini dengan iPhone 13 Pro Max sudah jauh lebih gila lagi sih. Jadi aku bisa menggunakan ini screen on time bahkan pernah sampai 10 jam. Kalau aku gunakan sosial media biasa saja dan overall umum aplikasi yang YouTube, lalu juga dengan Twitter dan lain-lain, itu sudah sangat-sangat baik. Jadi kalau untuk baterai nggak masalah. Lalu untuk iPhone 13 Pro juga lebih baik dibandingkan iPhone 12 Pro yang sebelumnya. Dan ini bisa menjadi bahwa iPhone 13 Pro ini sudah sangat baik. Yang berbeda adalah A15 chip yang diberikan di Pro Series tahun ini adanya tambahan 1 core GPU. Jadi kalau kalian ada editing Premiere, LumaFusion di HP kalian, atau kalian sehari-hari suka mobile dengan editing dengan aplikasi yang sangat berat ini, lebih baik kalian mengambil yang Pro Series langsung karena pastinya akan sedikit improve dibandingkan A15 yang ada di iPhone 13 dan iPhone 13 mini. Selanjutnya untuk masalah storage. Jadi bagi kalian yang bingung untuk storage, tahun ini iPhone 13 dan 13 mini start di 128GB. Jadi menurutku sangat mudah, itu pilihan umum. Tapi kalau kalian memang suka banyak sekali mengambil foto dan video di iPhone kalian, aku saranin sih minimal 256GB supaya kalian tidak bingung lah untuk pindah-pindah foto video yang ada di storage internal iPhone kalian. Apalagi bagi kalian yang mau membeli Pro Series dan akan memaksimalkan Pro yang dikatakan oleh Apple dengan banyaknya mengambil video dengan Apple ProRes Video, kalian bisa ambil 512 atau bahkan 1 tera ya tahun ini. Jadi kesimpulannya, kalau kalian tanya aku nih, apa harus membeli iPhone 13, 13 mini atau Pro dan Pro Max? Jadi gini, tahun ini adalah tahunnya Pro. Aku garis bawahi, tahun ini adalah tahunnya Pro. Jadi aku akan susah untuk merekomendasikan ke kalian jika mengambil iPhone 13 yang biasa saja, karena contohnya nih, tahun lalu aku lebih prefer dan mengatakan bahwa lebih worth it iPhone 12 dibandingkan iPhone 12 yang lain. Untuk tahun ini, aku akan lebih rekomendasikan kalian ke iPhone 13 Pro. Ini dari aku pribadi, walaupun aku menggunakan 13 Pro Max. Yap, karena kebiasaan dengan display yang besar dan baterai yang jauh lebih baik dibandingkan 13 Pro. Tapi overall, kalian akan merasa nyaman dan akan sangat puas dengan iPhone 13 Pro. Aku nggak bilang iPhone 13 tahun ini jelek. Jadi memang ada gap yang menurutku cukup beda antara iPhone 13 13 mini dengan Pro dan Pro Max, seperti display dan kamera yang diberikan jauh lebih baik dibandingkan dengan 13 dan 13 mini yang biasa. Tapi aku nggak kaget. Jadi kalau misalnya penjualan iPhone 13 akan lebih baik,
itu pasti akan normal-normal saja karena kebanyakan orang dengan harga yang sama, lalu dengan perubahan yang diberikan, semua yang diberikan di iPhone 13 itu sudah sangat-sangat baik. Apalagi dengan kamera diagonal yang kerasa bahwa oh ini iPhone baru ya. Kadang kan orang merasa bahwa ingin melihat bahwa mereka membeli iPhone baru. Yap, iPhone 13 juga sudah sangat baik di tahun 2021 ini. Jadi kembali lagi ke kalian, dan kalau kalian masih bingung, aku ada review full untuk iPhone 13 dan 13 Pro Max dan juga aku bandingkan dengan iPhone-iPhone sebelumnya. Kalian bisa cek di description di bawah supaya kalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik. Tapi di sini kalau kalian tanya antara 13 dan 13 mini, aku akan lebih rekomendasikan ke iPhone 13. Untuk standar overall orang pasti rata-rata akan mengambil iPhone 13. Dan untuk iPhone 13 Pro dan Pro Max tidak ada alasan lagi karena tahun lalu Pro dan Pro Max berbeda. Dan tahun ini untuk 13 Pro dan Pro Max sama. Dari kamera semuanya sama diberikan kecuali baterai dan besarnya layar saja. Tapi untuk kebanyakan orang, aku kembali katakan bahwa untuk kenyamanan pasti akan lebih nyaman iPhone 13 Pro. Baik, jadi itu yang ingin share ke kalian dan semoga video ini benar-benar bisa membantu kalian untuk memilih iPhone 13 yang terbaik dan semoga juga kalian bisa mendapatkan iPhone terbaik di tahun 2021 ini dengan iPhone 13 series. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.